Mas, parasit itu apa sih? Terutama pada hewan anjing dan kucing. Oke. Parasit adalah suatu organisme yang hidup dengan mengambil keuntungan dari tubuh hewan. Pada kucing dan anjing, parasit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh, seperti kutu, pinjal, tumor telinga, dan juga caplak. Yang kedua, ada yang namanya endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh seperti cacing gelang, cacing tambang, cacing jantung, dan juga cacing paru. Yang perlu diketahui, satu ekor kucing atau anjing bisa terinfeksi lebih dari satu jenis parasit di dalam waktu yang bersamaan. Terus parasit itu datangnya dari mana sih, Mas? Banyak orang yang berpikir ya, kalau kucing indoor, anjing indoor itu pasti aman. Padahal tidak. Parasit itu bisa terbawa dari manapun. Bahkan kita sebagai manusia itu bisa menjadi katalisator. Seperti dari alas kaki kita, sepatu, baju yang kita pakai. Dan juga dia juga bisa terpapar karena hewan lain. Bahkan saat kita tidak sengaja bertemu hewan lain di luar, terus kita pulang tanpa membersihkan diri terlebih dahulu, itu bisa menjadi katalisator parasit itu tadi. Gejala yang ditimbulkan dari parasit itu seperti apa, Mas? Kalau terkena ektoparasit, biasanya kucing atau anjing akan sering menggaruk-garuk, ya, terus sering menjilat tubuhnya atau overgroom, bulu mulai rontok, muncul koreng atau jamur. Sedangkan kalau di endoparasit, gejalanya bisa berupa diare, penurunan berat badan, nafsu makan turun, bahkan muntah. Yang parah lagi itu yang terjadi adalah anemia, sampai gangguan pernafasan pada kasus tertentu. Sayangnya, banyak investasi parasit pada awalnya tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan parasit adalah menggunakan antiparasit spektrum luas. Aku saranin Kak Rahmat pakai Cap Defense. Cap Defense merupakan obat tetes atau spot on yang diaplikasikan ke kulit belakang leher. Produk ini mengandung dua bahan aktif. Yang pertama ada imidacloprid dan juga moxidectin. Apakah Capdiven ini bisa digunakan untuk kucing yang terkena skabies? Menarik ini ya. Jadi skabis itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu telinga atau ear mite. Dan dia menggali dan hidup di lapisan kulit. Nah, kata kuncinya ada di ear mite tadi. Dan di Cap Defense itu ada pencegahan untuk kutu telinga. Makanya Cap Defense bisa untuk mengatasi skabis pada kucing maupun anjing. Mas, cara pakai Capdiven yang benar dan tepat itu seperti apa sih? Sebelum kita tahu cara pakainya, aku mau jelaskan cara kerjanya dulu mungkin ya. Yang pertama, imidacloprid itu bekerja di permukaan kulit. Tugasnya menyerang parasit luar seperti pinjal dan tungau, sehingga sistem parasit terganggu. Kemudian parasit menjadi lumpuh dan mati. Sedangkan moxidectin diserap melalui kulit menuju aliran darah di dalam tubuh, sehingga parasit yang ada di dalam tubuh itu bisa mati. Karena itulah Cap Defense memiliki perlindungan yang luas terhadap beberapa ektoparasit dan juga endoparasit. Yang perlu kita ketahui di awal yaitu dari berat badan anak kita terlebih dahulu. Nanti Kak Rahmat bisa sesuaikan dosisnya. Ada dosis yang 0,4 mili dan juga 0,8 mili. Setelah itu Kak Rahmat tinggal ambil tubnya dengan cara dipatahkan, lalu tuangkan cairannya ke dalam lapisan kulit di area tengkuk. Tujuannya apa? Supaya cairan dari Cap Defense ini tidak terjilat. Seperti itu Kak Rahmat. Oh ya Mas, di Capdiven ini kan ada dua dosis ya, yang 0,4 sama 0,8. Semisal kucing biasa saya ada yang berat badannya 3 kilo sama 7 kilo. Yang paling tepat yang digunakan itu dosisnya 0,4 atau 0,8?
Kalau untuk anabolnya Kak Rahmat yang berat badan 3 kg, aku sarankan Kak Rahmat pakai dosis yang 0,4 mili. Karena apa? Di dosis 0,4 mili itu bisa digunakan untuk kucing dengan berat badan 1 kg sampai 4 kg. Sedangkan yang beratnya 7 kg, aku saranin pakai yang 0,8 mili. Karena itu disesuaikan dengan berat badan 4 sampai 8 kg. Berarti misal kucing biasa saya 3 kilo, tapi yang tertera di Cup Defense itu 0,4 itu untuk berat badan 1 sampai 4 kilo itu aman aja ya. Di dalam Cup Defense itu ada toleransi pemberiannya, yaitu 5 sampai 10 kali dari berat badannya. Jadi kalau berat badan 3 kg itu dipastikan aman ketika diberikan dosis 0,4 mili. Begitu juga yang ada di 7 kg tadi, ketika diberikan 0,8 itu masih dalam range aman. Dari Cup Defense ini apakah ada efek samping dari penggunaan Cup Defense? Seperti pada obat pada umumnya ya, Cup Defense juga memiliki kemungkinan efek samping, walaupun itu amat sangat jarang terjadi. Misalnya gatal ringan di area aplikasi, kulit tampak kemerahan, bulu terasa sedikit berminyak. Pada kasus yang lebih jarang lagi, dapat terjadi muntah, air liur berlebihan, tremor sementara, dan atau perubahan perilaku sesaat. Sebagian besar akan membaik tanpa pengobatan tambahan. Namun, apabila muncul reaksi yang berat atau obat tertelan, segera konsultasikan ke dokter hewan terdekat. Dan juga ada fakta penting ya tadi ya, Cup Defense bukan obat untuk semua kondisi. Produk ini tidak digunakan pada anak kucing atau kitten di bawah usia 9 minggu. Untuk hewan bunting atau menyusui, keamanan penggunaannya belum ditetapkan, sehingga harus berdasarkan penilaian dokter hewan. Jadi ingat ya, untuk teman-teman semua, cat lover maupun dog lover, kucing yang terlihat sehat belum tentu bebas parasit. Jangan menunggu kucing gatal, kurus, atau sakit baru mulai melakukan pengendalian. Pencegahan yang rutin jauh lebih baik daripada mengobati ketika investasi sudah berat. Karena kesehatan kucing dimulai dari perlindungan terhadap parasit.